Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Seperti biasa, Tegar TV kedatangan tamu yakni Ketua DPW LDII Lampung, Bapak Dr. Haji Muhammad Aditya M. Biomed. Beliau, Pak Ketua ini didampingi oleh Sekretaris DPW LDII Lampung, Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi. Siap. Terima kasih nih Pak. Sama-sama. Ya, Sama-sama, Bang Umar. Ya. Ini udah lama juga kita. Ya. Siap. Pemirsa, tema kita pada sore hari ini, peran LDII Lampung menyikapi Pilkada 2024. Karena kita tahu bahwa tahun ini tahun politik di daerah dan telah selesai di tingkat nasional untuk pemilihan presiden dan sebagainya. Pak Ketua. Ya, Pak Ketua dan Pak Sekretaris, ini sebelum ke tema ini menarik gitu. Ya apalagi Lampung ini kan coba nanti insya Allah kita November ya mulai pelantikan di Oktober presiden dan sebagainya. Tapi sebelum situ ini juga perlu dijelaskan LDII Lampung secara organisasi ini Pak Dokter. Siap. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Ya pun. Pertama-tama saya secara pribadi dan pengurus serta warga LDII mengucapkan terima kasih atas undangan dari Tegar TV untuk berdialog pada sore hari ini. Senang ketemu dengan Bang Umar ya. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah itu yang penting Bang. Ya. Jadi kita memang dengan situasi kondisi seperti sekarang ini ya tentunya kesehatan itu jadi satu yang nikmat yang luar biasa yang kita harus syukuri bahwa pada saat ini kita masih sehat, masih seger waras gitu ya. Sedikit memperkenalkan LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kami ada hampir di semua lokasi di Lampung ya. Tapi secara nasional memang ada? Iya, jadi di nasional dari 38 provinsi, tinggal satu yang belum, jadi Provinsi Papua Tengah. Papua Pegunungan. Kan dari 2 provinsi, Papua itu, mekar lagi nambah provinsi baru yang baru lagi. LDII juga sudah menyesuaikan jadi kan kita punya sekarang Indonesia punya 38 provinsi, LDII ada di 37, yang belum itu Papua Pegunungan sedang disiapkan sih. Jadi sebenarnya infrastrukturnya juga nggak gampang juga kan di sana. Terus terang saja Papua kan kami juga ya minoritas kan kita. LDII sebagai organisasi yang adaptif, istilahnya kita belajar dari situasi dan kondisi. Alhamdulillah Provinsi Lampung kami ada di 14 kabupaten kota. Tinggal 1 yang belum ada DPD, tapi sebenarnya PC dan PAC-nya juga sudah ada, yaitu di pesisir barat Bang Umar. Pesisir barat itu belum ada DPD-nya, meskipun warga kami juga sudah ada sih di ibu kota Kabupaten Pesisir Barat, di beberapa kecamatan dan di beberapa sana Pekon ya. Tapi di selain Pesisir Barat, alhamdulillah atas izin Allah, atas kesulitan dari pengurus juga dan warga, kita punya 14 DPD dengan tidak hanya punya pengurus ya, kita juga punya sekretariat. Jadi bagi warga DPD 14-nya sudah punya. Ya, tapi tentunya ada variasi ya. Di DPW sendiri juga ada di provinsi. Jadi penyebarannya juga ya beragam juga. Ada yang lumayan banyak gitu ya. Ada juga yang mungkin tidak terlalu banyak warganya. Jadi tapi salah satu khasnya LDII kami itu sebagai ormas yang taat secara hukum. Kami selalu mempunyai tempat ya, tidak ilegal. Jadi karena LDII ini nanti Pak Umar akan ada kegiatan pengajian ya. Pengajian kami itu dari mulai cabai rawit, istilahnya dari anak-anak kecil sampai lansia. Dan ngajinya kan bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Jadi kalau tidak ada papan nama, kemudian sekretariat yang jadi takutnya
ini apa, dan Betul. takut meresahkan dan sebagainya, apalagi kan di kondisi sekarang ya. Alhamdulillah Itu itu kegiatan rutin ini yang rutin. seperti pengajian itu Iya. ya. Jadi kita punya kegiatan rutin ya, kan namanya lembaga dakwah. Kita punya yang paling khas itu tentunya pengajian ya, Iya. tapi juga yang lain-lain kita Banyak. lumayan banyak. Ya, nanti kita lanjutkan soal Siap. kegiatan. Tapi secara organisasi itu Pak Ketua, kalau khusus untuk visi atau misi ya barangkali gimana? Iya, ada juga sih. Iya. Jadi kalau visi kita sih ya kayak apa ya, memberikan kontribusi seperti dalam Al-Qur'an juga ya, Mas. Supaya menyeru kebaikan ya, dan mencegah kemungkaran gitu ya. Jadi kita sebagai ormas-ormas yang lain juga, kalau misi itu kita terjemahkan dalam 8 program unggulan. Jadi kita canangkan sudah lumayan lama juga, tapi masih update ya dengan situasi kondisi yang sekarang. Kita punya 8 program unggulan. Jadi yang pertama itu wawasan kebangsaan, yang kedua itu adalah dakwah tentunya ya, karena lembaga dakwah. Yang ketiga pendidikan, yang keempat kita punya ekonomi syariah, yang kelima kita punya program ketahanan pangan dan lingkungan hidup, yang keenam kita punya kesehatan, terutama kesehatan herbal gitu ya, yang ketujuh teknologi digital, ya, yang terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu kita punya namanya energi baru dan terbarukan. Jadi 8 ini dicanangkan di seluruh Indonesia, tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak bisa juga 8. Tapi kalau misalnya kayak wawasan kebangsaan itu rasa-rasanya kan wajib lah itu. Kemudian dakwah, ya. Nah kalau pendidikan itu macam-macam. Kita sekarang sedang fokus namanya pendidikan karakter. Kita sebutnya dengan 29 karakter luhur. 29 karakter luhur yang kita canangkan untuk seluruh warga LDI. Nah, ini juga jadi peran, ada yang kita kita ingin capai, jadi tidak ngambang juga ya. Ada hal-hal yang kita mau capai, kita targetkan juga. Jadi semua warga LDI, mau pengurus mau warga, itu mempunyai 29 karakter. Nah, nanti kalau di lain kesempatan kita bahas bisa satu-satu tuh. Iya. Itu kalau misalnya yang ke-8 tadi itu terprogram hingga ke DPD dan DPC barangkali, gitu ya? Iya, jadi memang kita kan tawarkan. Jadi kalau misalnya program wawasan kebangsaan, kita ambil di nasional ya. Di nasional itu kita misalnya seperti peringatan Hari Kemerdekaan, semua itu. Kemudian sebagai wujud cinta tanah air, setiap warga LDI tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus mengibarkan bendera merah putih di tempatnya masing-masing. Tanggal 17 Agustus melihat situasi juga diadakan upacara Hari Kemerdekaan gitu ya. Kemudian juga kita kalau setiap mengadakan kegiatan-kegiatan LDI itu tidak pernah lupa ada misalnya lagu Indonesia Raya gitu, wujud cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian juga ada yang memang yang mungkin lebih spesifik, misalnya kerjasama dengan TNI, dengan Polri ya. Misalnya kita kita mengadakan semacam pelatihan, kegiatan yang lebih benar-benar dilatih untuk bagaimana sih bela negara misalnya dan sebagainya gitu. Jadi memang, tapi itu tidak jadi ini juga karena kita sekali lagi sesuai dengan kondisi dan situasi kemampuan SDM dan juga dana tentunya. Betul. Pak Umar. Jadi kita realistis aja, kalau emang kita mampu ya kita kerjakan. Kayak seperti masang bendera kan, rasa-rasanya sebagai warga negara yang baik ya nggak berat loh. Iya, bendera kan, terus kita menghias sekitar rumah kita ya, semarak kita mensyukuri kemerdekaan ini, hidup di Indonesia ya dengan situasi kondisi yang baik ini ya. Kita ya, kalau kami itu nganggap, karena ada pertanyaan kenapa lembaga dakwah tidak menempatkan dakwah di tempat pertama, karena kalau kami selalu dinasihatkan oleh Bapak Ketua Umum kami bahwa yang paling utama itu negara ini aman dulu. Aman, kondusif ya, stabil gitu ya.
sehingga kita bisa berdakwah. Kita mohon maaf kalau misalnya negara lagi chaos, lagi betul. dakwah apa, Betul. iya kan, Iya, yang lagi ada. ribut. Nah Iya, itu ya. betul. Jadi kita Nyambung. sangat berkepentingan sebagai warga negara yang baik menciptakan kondisi yang aman, damai, sejuk gitu ya. Apalagi mungkin kalau dikaitkan dengan situasi tahun politik tahun 2024 ini. Oke. Ya, makasih Pak Ketua. Ini Pak Sekretaris. Siap. Ini soal keanggotaan ini Iya. Pak Sekretaris. Kalau ini berapa kira-kira jumlah anggota LDI dan boleh nggak misal pemirsa Tegar TV syarat masuk menjadi anggota LDI bagaimana dan sebagainya bisa dijelaskan Pak Sekretaris? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar. Jadi saya melanjutkan sebentar ya, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi kaitan dengan keberadaan LDI di Lampung ini. Iya. Tadi disampaikan ada di 14 kabupaten kota, Oke. ya termasuk yang belum tadi pesisir barat tadi ya. Kemudian di tingkat bawahnya di PJ-nya pimpinan cabang itu ada di 168 DPC. PJ ya pimpinan cabang, tidak ada DP-nya, tapi Oh, PJ iya, pimpinan cabang. PJ. Iya, pimpinan cabang di tingkat ke-68 pimpinan cabang, iya. cabang. Kemudian ada 478 pimpinan anak cabang tingkat kelurahan, pekon dan sebagainya seluruh Lampung ini. Itu 400. Iya, 478. 478. Jadi seandainya memang kita kalau secara kalkulasi ini kita nggak punya kartu anggota, memang kita nggak mengeluarkan sesuai dengan perintah pusat, memang tidak ada di dalam anggaran daerah mengeluarkan. Tapi ada dua, keanggotaan itu ada dua, ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Oke. Anggota tetap itu adalah pengurus yang masih aktif dan pengurus yang purna tugas. Nah kita di Lampung ini LDI di Lampung kan sekitar 1980. Ya, karena formaturnya itu 1978 di Lampung ini. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang ya cukup banyak. Jadi enggak. Nah, sebagai contoh di pemanggilan saja. Waktu pilihan desa itu di data itu ada 1.000 sekian warga. Apalagi di sekitar mana Dok? Di Katung. Nah, itu ada 2 kampung yang mayoritas warga LDI. Itu satu kelurahan itu sekitar 1.000 dan jadi artinya bisa kita kalkulkan seperti itulah kira-kira. Tapi kalau secara jumlah realnya memang kita tidak punya jumlah real, tapi yang jelas sampai tingkat ranting. Ya. Itu tuh. Kemudian yang kedua kaitan dengan menjadi anggota. Ya, menjadi anggota memang ada dalam aturan ADART-nya ada. Jadi yang jelas kalau jadi pengurus ini harus 5 tahun aktif. Aktif. Tapi yang jelas harus takwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sisi keorganisasian harus aktif mengikuti kegiatan LDI secara 5 tahun. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak pernah terlibat apapun ini dalam terang-terang. Itu memang tegas di dalam anggaran dasar rumah tangga. Tidak boleh, caranya tidak terus boleh masuk, boleh enggak, itu juga kita selektif lah kira-kira seperti itu kan di dalam merekrutkan keanggotaan seperti itu. Menarik, Ya. menarik. Ya. Menarik ini Ya. dialog kita nih Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Ya. Kita akan lanjutkan pada Siap. sesi selanjutnya. Ya pemirsa Tegar TV, dialog kita bersama Ketua DPW LDII Lampung, Dr. Haji M. Aditya M. Biomed, didampingi oleh Sekretaris DPW LDII Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensustabi. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.